Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum videonya dimulai, buat teman-teman yang baru gabung di channel Secret Brother, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa semakin dikenal dan terus berkembang. Terima kasih dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Secret Brother. Oke, di acara sesi camat kali ini, cerita malam Jumat kali ini, aku mau sharing berbagi cerita pengalaman dari teman aku ya. Jadi teman aku, jadi itu dia teman kecil. Dulu satu kampung, satu rumah, satu wilayah kampung ya. Tapi sekarang dia udah menikah. Kemarin sempat ketemu, aku izin pengen nge-share pengalamannya dia. Jadi mungkin kalian semuanya pernah dengar cerita tentang Gunung Kemukus ya. Nah, Gunung Kemukus itu ada orang yang bilang itu di sana ada praktek untuk pesugihan. Jadi pesugihannya itu agak aneh coy. Jadi pesugihannya itu kalian harus melakukan hubungan suami istri tapi dengan orang yang bukan muhrimnya. Jadi misalkan nih kalian sudah beristri, jadi kalian melakukan hubungan kayak gitu tuh bukan sama suami kalian, dan begitupun sebaliknya, laki-laki udah menikah melakukannya nggak sama istrinya tapi sama orang lain, entah itu kenalannya atau apa, dan itu dilakuin 7 kali berturut-turut ya. Aku lupa sih tadi dia bilang pada waktu malam Jumat Kliwon atau malam Jumat gitu loh, aku lupa, pokoknya malam Jumat lah. Jadi sebenarnya tuh aku pernah diajak temanku itu untuk ikut ritual kayak gitu, cuman aku nggak mau karena takut dosa jadi beneran, meskipun aku agamanya kurang, ilmu agama kurang, tapi masih takut untuk ngelakuin hal-hal kayak gitu. Dalam artian pesugihan itu pun kita udah dosa, apalagi pesugihan yang berkedok kayak gitu ya, aneh sih sebenarnya. Dan di sini aku sharing di sini bukan untuk menjudge temen aku atau orang-orang yang melakukan ritual kayak gitu. Singkat cerita, waktu itu sekitar tahun 2014 atau 2015 lah, sekitar tahun segitu. Temen aku kan memang suka ya, dalam artian suka itu suka main-main spiritual kayak gitu, ke paranormal, ke orang-orang yang punya kemampuan itulah, dan dia berguru di sana. Sampai dia pernah ngelakuin ilmu, dalam artian ilmu itu apa ya, jadi namanya apa aku lupa. Ada ilmu dulu Arjuna Manah namanya. Arjuna Manah itu kayak, jadi itu ada pentol korek yang korek itu loh, batang itu. Jadi dia sebelum melempar pentol koreknya itu, dia berdoa apa gitu, terus ditiup, langsung dilempar ke punggungnya target. Jadi setelah targetnya itu kena, dalam hitungan berapa menit gitu, ketika dia noleh ke kita, melihat mata kita, dia tuh langsung tertarik sama kita. Nah, temanku salah satunya ngelakuin kayak gitu. Kalau kayak gitu oke lah, itu urusan masing-masing, tapi kalau sampai dia ngelakuin pesugihan itu aku udah nggak masuk sih kalau menurut aku. Dan di sini setelah aku browsing, Gunung Kemukus itu sebenarnya itu asal mula cerita itu tempat pengasingannya Pangeran Samudro. Jadi dia dihukum oleh Raja Pahit atau apa itu, dia putranya Raja Pahit, karena dia melakukan hubungan terlarang dengan ibu tirinya, sehingga akhirnya mereka dihukum terus diasingkan ke Gunung Kemukus itu. Dan itu letaknya ada di Sragen cuy. Di sini aku bukan sok alim atau apa, cuman yang jelas sih kita sebagai manusia itu sebenarnya sebelum kita dilahirkan, bahkan sebelum alam semesta diciptain,
50.000 tahun yang lalu tuh manusia tuh udah ditulis takdirnya sama Gusti Allah. Nggak tahu tuh benar apa enggak, setahu aku ya kayak gitu. Cuman mungkin teman-teman yang mempunyai ilmu agama yang lebih, mungkin kalau saya salah bisa dibenarkan di kolom komentar ya. Dan aku rasa pesugihan ini bukan pesugihan pure ya, jadi lebih ke prostitusi berkedok pesugihan, karena di sana itu banyak wanita-wanita penghibur dan laki-laki penghibur juga. Jadi kalau misalkan ada orang yang niat mau pesugihan ke sana, bisa melalui jasa laki-laki atau perempuan yang di sana itu, yang jual lah, ibaratnya jual diri lah, bahasa kasarnya tuh kayak gitu. Cuman itu harus 7 kali berturut-turut, jam malam Jumat atau malam Jumat kliwon gitu loh, aku lupa bro. Itu harus sama dengan pasangan itu terus, nggak boleh nggak boleh ganti. Cuman teman aku itu si A, aku bilang si A karena dia nggak mau disebutin namanya, dia ngelakuin sama temen benar-benar temen yang benar-benar mau diajak kayak gitu, ritual kayak gitu, pesugihan kayak gitu. Jadi singkat cerita dia 7 kali udah ngelakuin kayak gitu, dan hasilnya sampai sekarang pun aku lihat dia nggak kaya gitu loh, dia nggak kaya, masih hidup sederhana apa adanya. Memang sih dia udah punya rumah karena dari pemberian orang tuanya, udah punya mobil juga, pekerjaannya tuh ya di perusahaan swasta. Cuman dia masih statusnya bukan pejabat ya. Dan waktu itu aku pikir, lah ngapain kamu lakuin kayak gitu, toh kalau misalkan endingnya kamu masih susah kayak gini. Yang namanya pesugihan itu ya kamu kaya, rumahnya makrum gede, mobil banyak, punya usaha, dan nyatanya dia masih kerja ikut orang, bukan jadi bos gede gitu kan. Ya namanya itu bukan pesugihan. Dan menurut aku ya bro, gurunya teman aku itu menyimpang ya, dalam artian menyimpang. Dia ngasih saran ke anak didiknya untuk ngelakuin hal-hal kayak gitu, tapi dia pun gak bertanggung jawab untuk masalah hasil. Oke lah, mungkin gini, mungkin kalau memang ada hasilnya itu oke lah buat temen aku berhasil, tapi nyatanya mana, gak ada hasilnya cuy. Jadi sama aja bohong kan itu. Dan sebenarnya bukan pengalaman cerita horor lah, cuman ya dikatakan horor ya agak horor karena waktu dia ngelakuin kayak gitu jadi tuh katanya tuh di situ tuh kayak semacam gua tapi ada bilik-bilik gitu loh, ada bilik-bilik. Per bilik tuh orang itu ngelakuin ritual di situ. Di dalam bilik itu dia nyalain dupa apa ya namanya, pokoknya bungkusnya biru biasanya. Untuk explorer biasanya sering sih challenge dupa kayak gitu, yang pakai dupanya kayak gitu. Dan waktu dia ngelakuin kayak gitu tuh memang dia ada kayak melihat sosok gede, makhluk hitam gede, nggak jelas sih, dia bilang nggak jelas. Sosok hitam gede tuh ngeliatin dia lagi ngelakuin kayak gitu, hubungan kayak gitu. Nggak malu apa dilihat setan kayak gitu, udah ngelakuin hal yang perlakuan kayak setan terus masih dilihat setan itu loh. Untung aku nggak, alhamdulillah aku nggak terjerumus ke hal kayak gitu. Dan sungguh disayangkan bro, kamu dulu ngelakuin kayak gitu. Dan alhamdulillah juga sekarang dia udah tobat, dia udah punya anaknya udah gede lumayan ya, sekitar 1 tahunan lah, udah 1 tahunan. Cuman kok sayang dulu sempat ngelakuin kayak gitu. Dan saran aku untuk pemerintahan Sragen ya, Gunung Kemukus itu bukan pesugihan. Jadi memang itu di sana ada makam Pangeran Samudro. Jadi buat ziarah ya niatnya ziarah aja, jangan niat untuk pesugihan. Ya serem sih sebenarnya ngelakuin kayak gitu terus dilihat sama setan ya. Setan ya cuy, bayangin setan, makhluk hitam gede. Itu aku pernah ngeliat makhluk hitam gede, jadi tapi kepalanya nggak kelihatan tuh waktu aku explore di pabrik gula Jabar. Mungkin cerita ini akan aku angkat nantinya ya di cerita malam Jumat selanjutnya. Seluruh explorer itu pun juga pernah ngalamin hal-hal gaib kayak itu, justru itu real gitu.
Dan apa ya, kondisi pandemi kayak gini juga pun semua orang pun berdampak, bahkan orang yang punya usaha pun berdampak. Ada yang gulung tikar, tapi nggak harus kalian ngelakuin pesugihan kayak gitu. Jangan sampai ya kalian ngelakuin pesugihan di Gunung Kemukus itu. Gunung Kemukus itu sebenarnya bukan gunung, tapi bentuknya tuh kayak bukit tempat pengasingan Pangeran Samudro dan ibu tirinya tuh namanya Dewi siapa aku lupa, Dewi Ontorowati atau apa, nanti di googling aja, ada, teman-teman bisa searching di Google aja, itu ada cerita yang diangkat. Dan buat teman-teman semuanya yang punya pengalaman cerita mistis atau pengalaman apapun yang berbau dengan goib, entah melakukan ritual apapun, kalian bisa share ke Secret Brother, bisa berbagi ceritanya. Silahkan kalian tulis apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lakukan di ritual tersebut, sharing ke teman-teman Secret Brother semuanya. Kalian bisa kirim cerita itu ke Instagram aku, nanti di deskripsi ada, atau nanti aku tulis di email aku, kalian bisa kirim ke email ya. Dan saran, meskipun kalian udah mentok dalam artian keuangan Anda mepet, terus jangan sampai kalian melakukan pesugihan. Dan aku pun ngerasain sekarang bro, jadi aku ngerasain posisi susah ya. Jadi itu ibarat roda tuh aku di bawah. Efek pandemi kayak ini pun aku ngerasain, cuman ya aku harus survive. Aku masih punya Gusti Allah, la ta'asu mirillah, jangan pernah putus sama rahmatnya Allah, intinya kayak gitu. Dan jika kalian ngerasa hidup kalian kurang, mungkin kalian kurang dekat ke Gusti Allah, mungkin aku pun juga kurang dekat sama Gusti Allah. Dan aku di belakang aku pun juga ada guru agama, punya kiai, beliau ngasih doa waktu sholat terus baca ini. Salah satunya tuh doa ini bro, Allahumma ini doifun faqom ini wa ini serilun faizani wa ini fakirun faqnani ya arhamar rahimin, yang artinya itu ya Allah, hamba itu hamba yang fakir, hamba yang miskin, tolong kayakanlah aku. Dan di situ doa itu pun sudah ada gitu loh di Al-Quran. Jadi kenapa kalian nggak terapin gitu loh? Cepat atau lambat kalau kita mohon sama Sang Pencipta, itu insya Allah akan dikabulkan entah kapanpun itu. Dan sebaik-baiknya penolong itu hanya Gusti Allah. Jangan sampai kalian melakukan pesugihan kayak gitu ya. Oke, mungkin cerita malam Jumat kali ini cukup sekian. Dan jika kalian suka atau ada masukan apapun, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like juga, subscribe juga, share juga, dan jangan lupa tonton video explore Secret Brother lainnya ya. Next, di video selanjutnya aku ingin share pengalaman horor aku yang bener-bener aku alamin real, tanpa rekayasa, tanpa bohong, dan itu ada bukti autentiknya di video explore aku. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu. See you, bye bye.